selamat siang saudara. Bersama saya Rizka Andalina, berikut informasi utama kami siang ini. Memaknai Hari Kemerdekaan dan NKRI, tidak terasa kita kembali akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini merupakan tahun yang ke-77. Ini berarti kita sudah menikmati kemerdekaan selama 77 tahun. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tentunya bukanlah didapatkan dengan mudah, tetapi melalui perjuangan yang panjang dengan pengorbanan jiwa dan raga dari para pejuang kita yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu kata yang keluar dari mulut para pejuang kita dalam melawan para penjajah, yaitu merdeka atau mati. Dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah, pejuang kita banyak yang gugur baik pada saat memperjuangkan kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini memang mahal dan bahkan terlalu mahal, karena lahir dari tetesan air keringat, linangan air mata dan ceceran darah para pahlawan. Untuk itu, maka tugas kita sebagai generasi pelanjut menjaga kemerdekaan ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengisi kemerdekaan dengan kerja yang positif demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Kita menyadari bahwa di era demokrasi ini banyak sekali persoalan yang melanda negeri ini, namun kita tidak boleh pesimis dan kehilangan semangat. Kita harus selalu optimis dan mencontoh perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang. Semangat nasionalisme harus tetap dibangun dalam menghadapi semua tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Oleh karena itu, dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, kita jangan hanya melihat dari aspek seremonialnya saja, seperti melakukan berbagai kegiatan lomba-lomba yang dilakukan oleh masyarakat atau dengan mengikuti upacara bendera yang kita peringati setiap tanggal 17 dengan penuh kegembiraan. Tetapi juga perlunya kita memaknai dan menghayati bagaimana kemerdekaan itu dapat diperoleh dengan susah payah dengan pengorbanan jiwa dan raga sehingga kita dapat memiliki rasa empati dan dapat menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh pendahulu kita. Tentunya hal ini dapat kita lakukan dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kerja dan prestasi untuk membangun negara Republik Indonesia, termasuk menanamkan rasa nasionalisme setiap warga negara sebagai landasan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 ini, marilah kita jadikan momen ini sebagai introspeksi diri terhadap apa yang telah kita lakukan untuk bangsa ini, bukan memperdebatkan dan meributkan hal-hal yang tidak penting. Mari kita hilangkan sifat merasa paling pintar dan mau menang sendiri, sifat egois, baik individu maupun kelompok. Hari Kemerdekaan tahun ini yang mengangkat tema, pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu ajakan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan. Melalui semboyan ini pula masyarakat diingatkan untuk kembali bersama-sama bersatu dalam perbedaan dan melanjutkan perjuangan untuk menjadi bangsa yang terhormat. Dan untuk mewujudkan itu semua kita perlu bekerja dan membangun negeri ini dalam suatu kebersamaan. Hampir bisa dipastikan kita tidak akan dapat membangun negeri ini tanpa ada persatuan dan kesatuan yang dilandasi kebersamaan. Bapak proklamator kita, Bung Karno pernah mengatakan bahwa negara ini bukan milik suatu golongan, ras, suku, agama, ataupun kelompok, tetapi negara ini adalah milik kita bersama bangsa Indonesia. Mencermati apa yang dikatakan Bung Karno, menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan ini memang diperoleh dengan berjuang bersama-sama tanpa ada perbedaan, sehingga kita harus menjaga dan membangunnya juga secara bersama-sama pula. Bekerja dalam kebersamaan harus ditanamkan dalam hati sanubari dan dijadikan semboyan dalam memotivasi masyarakat untuk bekerja sehingga apa yang kita cita-citakan bersama dapat segera terwujud.
Keberhasilan dalam membangun suatu bangsa tidak boleh dilihat hanya dari aspek fisiknya saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek moralitas, agar kerja dan hasil yang dicapai senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghindari rasa curiga yang berlebihan, baik individu maupun kelompok yang dapat menimbulkan fitnah, menghindari provokasi dan tidak menyebarkan berita bohong hoaks yang marak akhir-akhir ini melalui media sosial, karena kesemuanya itu akan dapat merusak persatuan dan kebersamaan dan akhirnya akan menghambat kerja kita ke depan. Merdeka dan NKRI adalah harga mati. Wahai pemuda dan pemudi, isilah kemerdekaan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Mau tidak mau perubahan akan terjadi setiap hari, kehadiran teknologi telah mengubah sebuah tatanan, semakin cepat dan memberi nuansa baru dalam setiap sendi kehidupan kita. Pertanyaannya kemudian, apakah yang harus dilakukan supaya tidak tertinggal dan dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut? Siapa yang ikut serta dalam arus perkembangan teknologi, akan mendapatkan efek positif, tetapi yang tidak bisa akan tersingkirkan. Sebagai seorang manusia ada 3 hal yang bisa kita pertahankan dan tak tergantikan di era perkembangan teknologi. 3 hal tersebut adalah kreativitas, inovasi, dan hubungan baik. Pekerjaan yang berhubungan dengan otomasi satu persatu akan hilang dengan adanya teknologi. Tetapi 3 hal tersebut tidak akan pernah dapat digantikan oleh mesin.